Sini. Duduk sini. Sini aja nggak apa-apa. Sini. Ini tuh ada kamera. Ada kameranya. Sini. Biar ke syuting. Sini. Oke, balik lagi di Ngomul TV hari kedua. Ya, masih dengan gue Mario dan ada dua kerabat gue nih, Guntur dan Mirza. Kali ini kita udah mau balik ya? Iya. Siap-siap. Nontonin bocah-bocah longor lagi itu apa main layangan ya. Nunggu check out. Kalau kemarin kita minumnya ada sentuhan alkohol, sekarang Sih, karena mau pulang. nggak mungkin teler. Gue minumnya sehat. Iya dong. Tapi liburan begini tuh lumayan ya, bermanfaat juga ya. Oh iya dong. Lumayan refresh lah, yang namanya sehari-hari kerja ya kan, apalagi pas lagi covid begini. Gimana? Bertarget, ya kan? Iya. Asli. Tapi ini juga bermanfaat gue jadi sampai jadi ini apa? Ya kita ngobrol-ngobrol tijos aja ya, tidak jelas ya. Ngablu-ngablu aja lah ngobrolannya. Terus gimana? Lanjutnya apa nih? Gue juga nggak tahu mau ngomong apaan. Yang penting ada dokumentasinya aja. Jadi itu sebagai semalam kan udah ngomongin rumah tangga tuh, ya, tua. Ya lu kacamata pakai dong. Oh, biar ya. Kompak ya. Iya. Ya kan. Oke. Sip. Malam kan udah ngomongin rumah tangga nih. Gue ngomong udah kayak Ervin belum nih? Siapa? Ervin. Oh, Ervin ini. Hansa Bakri. Ya. Lu kayak Trison tau. Rock and ride to town. Trison Edani, bajunya Edani juga, yang lawas. Laut. Besok kita mau yang lagi nih, kehidupan nih. Menempuh Kehidupan yang sebenarnya. iya, beradu nasib di Jakarta untuk bisa mencari nafkah karena untuk keluarga. Baik. Tujuannya mulia banget ya. Kalau gini-gini kan refresh ini sama aja kayak komputer ya nggak sih? Iya. Komputer kan suka masuk virus tuh, terus harus diinstal Iya. biar nggak apa? Nggak lemot. Restart. Biar nggak lemot. Ya sama pikiran kita juga begitu. Iya. Banyak nih virus-virus karena kita lagi mumet, ya kan, banyak kerjaan, banyak hal-hal yang nggak terduga lah ya kan. Ya itulah virus-virus masuk, installnya ya begini. Restart. Restart. Di restart lagi. Berarti besok udah kenceng lagi ya? Besok udah diinstal aplikasi baru biar kita bisa ngerjain yang baru. Betul. Tapi ngomong-ngomong tadi malam habis berapa bungkus? Botol lah, kok bungkus? Emang kita beli Dibungkus di botol. Dibungkus di botol dong. Yoi. Ya berapa ya? Ya yang penting senang lah dan gak rusuh. Ya orang di sini juga kok. Kecuali kita ngebegal tuh, Bang. Yang penting nggak kriminal. Oh iya dong. Orang buat kesenangan kan. Cuman buat merefresh sampah-sampah yang ada di kepala gitu sejenak ya kan, walaupun ntar akan ada lagi. Gitu. Jadi ya begini refreshnya bapak-bapak muda. Gitu. Jadi nggak usah khawatir lah. Bapak-bapak baru. Lu enggak lu. Baru Lu udah berapa tahun? Anak lu kan udah 5 tahun. 2012. 2012 udah lama. Wah, 8 tahun. 8 tahun. Lama, lumayan. Termasuk lama berarti. Lama lah. Tapi gue merasa Udah 5 tahun tuh udah lama lo itu. belum ini, Belum apa? belum kebapaan. Kalau jiwa iya. Jiwa harus menolak Masih tua. ke kanak-kanakan sebenarnya. Iya wajar. Belanja baju ya.
berantem masih, dulu. masih pengen bebas ya kan. Iya, tapi nggak seliar itulah. Masih pengen nongkrong sana sini tapi harus direm juga. Oh iya dong, harus. Walaupun istri kadang kan suka wanti-wanti gitu ya. Karena kan dia sayang sama kita. Iya. Kalau dulu sebelum nikah ya lo pribadi aja gitu, mau jalan kemana ke, mau liburan kemana ke, Aturan lah. nggak ada aturan. Dia juga kadang-kadang kan nggak kontrol juga, ya kan. Kalau sekarang kan udah ada yang kontrol gitu. Nggak mungkin seperti dulu ya. Ya, iya. Dan tanggung jawab juga. Nggak bagus juga kalau bebas, hidup nggak ada arahnya. Jadi iya, memang berkeluarga itu mengasihkan banyak konflik dan polemik lah ada di dalamnya. Salah satunya keuangan, waktu. Ya itu pasti. Time management dan money management itu harus tuh. Yang pasti menambah warna. Iya. Lo kalau keluar izin sama bini lo biasanya dibumbui dengan keributan ya? Kayak harus cekcok dulu. Waduh. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Lu? Kalau cekcok sih enggak ya. Cuman dianya, kalau istri gue tipenya yang detail gitu. Dia nggak ngekang, tapi detail. Guenya mau kemana, sama siapa aja, tempatnya di mana, Harus jelas lah ya. sampai dia sebelum gue berangkat itu gue harus ngasih beberapa kontak temen gue. Iya. Karena apa? Ya itulah bentuk kepedulian dia kan. Maksudnya kalau misalkan handphone gue nggak bisa, Kalau ada apa-apa jadi lo Iya, bisa kok. jadi admin kontak. gitu. Kontak yang bisa dihubungi. Kayak minta aplikasi kartu Yo. kredit. Ya. Kerabat dekat ya kan, keluarga tak serumah. Iya. Kontak darurat yang bisa Iya. sewaktu-waktu dihubungi. Itu memang penting sebenarnya. Kalau gue setiap hampir keluar nih harus ada wejangan dulu dari bini gue. Harus pasti ada. Entah dia takut gue gimana gitu. Selalu kayak gitu, walaupun emang gimana bini gue emang terlalu insecure orangnya. Jadi ya ada aja, sekecil sebesar apapun. Ya karena intinya ya emang harus alasannya jelas dulu. Mau kemana, sama siapa, Iya. tujuannya apa. Iya. Boy, Cil, sini. Sini duduk aja sini. Duduk. Jadi dia. Sini. Ya sini enggak, sini. Sini. Duduk sini. Sini aja nggak apa-apa. Sini. Ini tuh ada Mau kamera. divideoin Ada tuh. kameranya. Sini. Biar ke syuting. Sini. Eta di YouTube nah ya. Lagi ngapain? Sini. Oh, Wih, main mantap. layangan. Kok siang-siang main layangannya? Makanya dongker dia. Hitam dongker. Umurnya berapa? Sabaraha umurna? 9 tahun. Sekolahnya? Kelas sabaraha? Wih, kelas 3, mantap. Lagi di rumah kan ya? Berarti sekarang. Ini dong, jangan jauh-jauh. Malu-malu ya. Sini tuh masuk kamera tuh. Iya. Suka nonton YouTube nggak? Kenalin namanya siapa? Yang gede sini suaranya. Malu-malu si Useng. Itu siapa namanya tuh? Adi. Itu? Adi. Dua-duanya Adi namanya. Yadi. Oh ya, Adi namanya. Aduh. Bingung anjing. Lu kecil main layangan gak sih dulu tuh? Main ya? layangan gue. Lu main? Main. Main gue juga sih. Di genteng. Karena Kaki sampai kebeler. Zaman kita kecil kan belum ada gadget kan. Iya. Jadi ya mainnya apalagi sih emang? Layangan, main bola. tradisional kan. Galaksin, Bocah petualang banget. tak umpet deh. Terus apalagi ya, banyak banget anjing, benteng tak benteng. Main sampai besot-besot dari Kotor-kotoran kiper. deh. Iya. Lu kecil tuh berarti masih di Temanggung ya? Di kampung. Kalau di kampung berarti mainnya apa tuh? Madu gelasin. Naon? Madu gelasin. Belasnya saha?
Bisa om 3an mesin teh. Aku teman maju, ku om tadi cakep. Gimana tuh maksudnya? Di sini mainnya. Oh enggak, orang lagi bikin video. Udah bisa. Enggak sudah video. Jangan atuh. Enggak boleh. Kalau mau sih ada ya sini ya. Kadinya. Ini duduk sini. Enggak mau. Kadinya duduknya. Ya. Di kopian apa? Di kopian. Kopian naon sih, nggak ngerti. Kopi itu minum. Oh, minum? Minum kopi? Minum? Suka kopi? Kecil-kecil udah ngopi. Kecil-kecil udah ngopi. Kartonnya jelek ya? Sebentar ya. Ini dulu ya. Oke. Ya enggak? Iseng? Ya guys. Sok. Lanjutkan. Biar makin ideng. Iya, galaksi gitu-gitu. Kalau di kampung lo identik dulu mainannya apa? Kayak gini sama. Oh begini-gini ya? Cuma di lapangan. Iya, Kalau lapangan. main di kebun, namanya di kampung ya. Enggak, yang lo mainin apaan aja selain layangan? Main karet. Main apa namanya? Oh karet tuh juga tuh ya lompat kan? Iya. Dulu namanya kartu kecil tuh namanya pur. Kartu kecil. Kartu yang ada nomornya kecil, terus ada yang dijumlahin, ada yang di. Wah gue nggak main tuh kayaknya tuh. Ada kartu kecil di namanya. Gue gambaran mainnya. Ya hampir kayak gambarnya gitu. Ya ada gambar baja hitam, Power Ranger gitu-gitu. Ada nomornya. Oh nomornya kayak remi aja kan? Nah, kayak ini. Oh iya Cuman kecil tuh. iya. Oh itu tahu. Itu menyenangkan tuh. Lu kalau lu dulu kecil main apaan nih? Gue dulu kecil di Aceh. Mainannya ya layangan, tapi gue paling suka main apa? Gundu. Oh gundu. Nah, Apaan? Apa lu? iya ya, pokoknya yang bukan gundu, pokoknya main gundu nih. Tapi kan ada tuh yang apa namanya gundunya tuh yang bagus-bagus tuh. Iya. Kayak Galaxy ya kan, Polo yang kayak susu itu ya itu. Oh namanya kalbum. Iya. Kalbum gundunya. gundu yang putih. Iya yang putih. Kalbum. Kayaknya udah seneng banget tuh bisa ngumpulin ya kan gundu-gundu yang bagus Iya, itu ya. iya. Emang sekarang masih ada nggak sih? Masih coy di kampung tapi. Masih ya? Iya desa, kampung, kabupaten masih ada main. Karena kebetulan kita tiga-tiganya beda suku ya. Beda. Lau Jokau, gue Ambon, dia Acau. Aceh. Tapi bukan gam ya. Bukan. Kalau Udah mati nih pada nih bocah. sebenarnya gamit yang bikin gue pindah ke Jakarta. Iya. Rusuhnya. Musuhnya awalnya. Ya kan di waktu itu mau ngibarin bendera. Jadi kebetulan, Iya. jadi GAM itu kan pengen merdeka ya, gerakan Aceh Merdeka itu GAM itu. OPM. Iya, kalau di Papua kayak OPM. Itu pengen merdeka. Jadi awalnya tuh di komplek gue dulu di Aceh itu kan karyawan di PT Arun namanya. Nah itu kan apa namanya banyak orang-orang luar yang datang ke situ, maksudnya kerja di Rantau. situ. Rantau. Orang luar bukan orang Aceh asli. Nah banyak lah gitu. Modelnya kalau di Papua tuh Freeport gitu kan. Makanya mereka tuh kayak OPM itu kan nyerang Freeport juga kan. Istilahnya hasil buminya Papua diambil tapi orang Papuanya nggak makmur. Nah ini sama kejadiannya. Karena Jadi itu kan masuknya kelompok kriminal bersenjata. Iya. Iya itu kan ada yang gerakin sebenarnya kan. Orang di gunung tembak-tembakan. Nah kalau di Papua kan itu emas yang diambil kan. Kalau di Aceh ini minyak sama gas. PT Arun itu minyak dan gas. Jadi hasil bumi Aceh diambil, tapi warga Acehnya itu nggak makmur gitu. Nah di situ tuh karyawan-karyawannya yang bukan KTP Aceh itu diburu, sampai diculik-culikin, dibunuh. Tujuannya dibunuh ya. Tujuannya ngusir mereka dengan cara dibunuh. Gitu. Makanya pada kabur-kaburan gitu. Maksudnya udah nggak sehat lagi lah itu tahun 98 Soeharto lengser, 99 mulai tuh. 99 udah mulai begitu sampai mobil bokap gue nih diambil waktu itu. Tujuannya mereka mau referendum namanya kayak
demo gitu ke Banda Aceh, tapi bilangnya minjem sih, karena kan gue orang Aceh asli nih. Kalau yang bukan orang Aceh langsung direbut aja gitu, diambil aja. Tapi dia minjem, ternyata nggak dibalik-balikin. Gitu ya udah, akhirnya nggak sehat, udah nggak sehat lah di situ, tinggal di situ udah nggak sehat lagi. Udah akhirnya pensiun dini bokap gue. Saya mutusin buat udah kita merantau aja ke Jakarta. Gitu. Merantau ke Jakarta, tangan kosong tuh, nggak punya apa-apaan. Kan udah jadi bokap gue dulu nih yang berangkat nih ke Jakarta ke rumah saudaranya, ternyata dapat rumah di Depok. Udah dapet rumah baru gua, nyokap sama kakak baru berangkat gitu. Nah rumah di sana tinggalin aja udah, sama isi-isinya udah, kita cuma bawa baju aja udah gitu ceritanya. Jadi gara-gara gam itu ya. Iya. Padahal gua orang Aceh asli, tapi ya nggak ikut ke arah sana gitu. Tapi kan banyak juga orang Aceh yang diiming-imingin merdeka. Kalau Aceh merdeka kita lebih makmur gitu. Malah demi keselamatan gitu. Karena kan Aceh beda sendiri. Kalau apa namanya politik tuh, partai politiknya aja dia punya sendiri. Aceh Beda partai politiknya dia. oh, oke. Ya kan daerah istimewa kayak Yogyakarta, ini daerah istimewa Aceh. Akhirnya Timor Leste itu ya, Timor Leste, Mas sendiri ya. Papua juga. Papua merdeka. Nggak dilepas-lepas karena itu hasil bumi, sama kayak di Aceh, nggak dilepas-lepas karena hasil buminya. Itu Freeport. Salah satunya. Gila. Terus. Nah kalau lu gimana ini? Lu kan Ambon nih ya. Ambon kangen sih. Lahir di mana lu? Jakarta. Oh, udah Jakarta ya. Turunan. Dari Jakarta, besar di Jakarta. Tapi ya emang gue gede di Jakarta, nyokap juga kan Batak ya, gitu. Bataknya juga bukan Batak yang adat banget, yang iya. Sama kali rupanya. Enggak, aku kima. Ini kasar banget aja. Itu kima. Iya, enggak. Ya jadinya udah kayak Betawi sih udah dibilang. Ya karena kan lu besar, sama aja gue pindah tuh lulus SD itu gue. Masuk SMP gue pindah ke Depok. Ya udah, pergaulan gue kan sama orang-orang Depok gitu kan. Orang-orang Depok, terus sama di Jakarta juga main segala macem. Ya logat gue berubah juga otomatis. Ya emang apa jadi gitu? Iya. Jadi otomatis aja udah berubah. Ya itulah makanya kan lingkungan tuh menentukan ya. Kalau lu tuh ke Jakarta karena apa tuh? Kalau gue sebenarnya nggak banyak cerita sih, ya pengen nyari kerja aja sebenarnya. Oh, lu berarti emang bener-bener ngerantau ya? Iya, Ke Jakarta emang kerja tuh berarti. kerja. Karena dulu gue lulus SMA, sebenarnya kan lulus SMK kelas 4, gue udah disalurin ke perusahaan Di Jakarta? bukan di Kalimantan. Oke. Dan gue sebelumnya pernah magang PKL dulu namanya kan, di perusahaan itu. Dan itu yang gue tahu emang sama sekali nggak bagus. Jadi setelah lulus gue dipromot ke sana, langsung kerja, tapi gue nggak tertarik. Terus akhirnya lu lebih berdikari di Jakarta aja ya? Teman gue sebelumnya ada yang udah kerja di tempat gue dulu, masih referensi. Iya. Karena emang yang di apa namanya kriteriain kan sebenarnya beda jurusan sama gue. Tapi gue nekat aja, gue datang ke sini, 2 orang yang terima gue doang. Oke. Tapi lo kawin di mana? Sini. Oh, di Jakarta? Oh enggak, kalau misalkan nikahnya di kampung. Oh, lo kenal emang dari kampung ya? Kenalnya di sini. Oh, Karena gitu. beda daerah. Oh, satu kerjaan. Oke. Tapi nggak satu kampung ya? Enggak, beda jauh. Bini lo orang mana sih? Solo. Solo ya? Lebih halus. Ya sama-sama halus sih, temen gue juga halus juga. Iya, sama jauhnya jadi. Meso. Ya.
Delok. Apa sing tuku? Jenengan. Ya gitu, nggak terlalu banyak cerita sih sebenarnya. Karena setelah gua nggak mau dipromot ke sana, selang berapa minggu gua datang ke sekolahan gue, minta disalurin, cuman bukan di Kalimantan. Dan itu guru dari hubungan industri gue udah nge-blacklist gue. Karena kenapa kemarin dikasih job ke sana nggak mau. Sekarang kita nggak mau ngasih. Oh gitu. Berarti kayak harus ada izin surat kayak gitu ya? Iya. Yang dikeluarin ya? Iya, Dari sekolah ya? dari sekolah. Oh, dari begitu. Karena emang 100% lulusan dari tempat gue sekolah langsung disalurin. Siap kerja lah ya. Siap kerja. Karena 4 tahun, itu 4 tahun ya? Programnya 4 tahun. Jadi yang satu tahun buat praktek. Kalau di tempat gue namanya praktek industri. Karena kebanyakan terkenalnya itu kan jurusannya berbeda. Ada 2 jurusan dulu, agronomi sama teknologi hasil pertanian. Kalau agronomi itu yang menanam. Kalau THP, teknologi hasil pertanian, itu yang ngolah. Oke. Sekaligus penjual. Oke. Nah, sedangkan di Jakarta yang gue minta itu jurusannya THP semua yang diminta. Oke. Tapi gue pengen ke situ. Tapi nggak bisa. Nah, karena di perusahaan yang di Jakarta ini ada temen gue di situ, dia ngereferensi banget sama gue. Karena kan emang udah kenal dari dulu kan. Dari kelas 1 udah akrab banget. Suruh ke sana. Terus gitu. 2 orang gue berangkat, yang diterima gue doang. Padahal ya sebenarnya sih apa ya? Gue di bagian yang nggak gue suka perusahaan itu, karena itu kan perusahaan makanan, health food, dan gue ditaruh di laboratorium. Sedangkan gue sekolah dulu yang namanya pelajaran kimia gue paling benci dan paling jelek nilainya. Gue paling benci tuh. Kalau di lab berarti kerjanya ngapain tuh dia? Meneliti aja. Analisa produk. Jadi dari raw material bareng datang, itu dicek kayak gimana, layak pakai apa enggak. Oh, quality control. Quality control. Jadi dari pengolahan produksi sampai selopan, bungkus-bungkusnya itu gue yang ngecek. Apalagi dulu kalau tempat gue kan itu kan divisinya divisi coklat. Mayora divisi coklat. Jadi ketika barang datang coklat dari Lampung misalkan, 1 kontainer, itu disampling, gue yang ngecek ini layak diturunin apa enggak gitu. Karena ada presentasinya kan, berapa persen yang harus turun, berapa persen yang harus diproduksi gitu. Iya. Sekarang malah gawe keluar dari jalur banget. Bank insurance ya. Nggak sesuai sama yang kita rencanakan gitu. Iya, emang. Karena emang kebanyakan gitu sih. Kita bidang keahlian sekolahnya ini. Iya. Pengennya ke sana sesuai dengan jurusan kita, Iya, tapi idealismenya di situ sebenarnya. Tapi jarang banget yang sesuai. Karena melencongnya jauh malah. Penghasilan berkata lain. Iya. Iyalah. Sama saingan juga makin banyak sekarang. Iya. Beda sama zaman dulu nih ya. Orang-orang tua kita zaman dulu nih. Iya. Kalau orang tua dulu tuh emang fokus sih ya orangnya, konsisten, fokus, telaten. Itu tuh. Makanya jadi gitu orang tua dulu. Sama nggak milih-milih juga, maksudnya nggak milih-milih harus gaji berapa. Harusnya kalau sekarang lo istilahnya kayak kuliah aja deh. Ya kan? Kuliah nih dia ngitung tuh bayarannya berapa segala macam. Gue kuliah lama-lama bayarnya mahal, terus pertama kali kerja ditawarin gajinya segitu dia nggak mau. Iya karena dia ngerasa dirinya punya prestis. Iya. Nah itu yang jadi udah kuliah begini tinggi S1 gini masa gaji gue 3 juta. Salah banget sebenarnya. Masalahnya di mental berarti kan kalau begitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir lo baru lulus kuliah nih, belum ada pengalaman kerja. Harus ada prosesnya. Iya dong. Perusahaan juga pasti kan ngelihat. Iya. Gua ngambil lo dari kuliahan, ya udah lo yang pertama lo bisa bangun pagi dulu nggak? Itu. Ya kan yang istilahnya lo kuliah juga kan kadang masuk siang. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang nggak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga. Dan gak usah komen, apalagi subscribe karena nggak penting. Thank you.